Terlepas dari beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu terjadinya nuzulul Quran yang memang tidak bisa dipisahkan dari waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita kaji bersama, yakni mengenai hikmah dari nuzulul Quran. Dengan harapan setelah kita mengetahui hikmah nuzulul Quran ini, kita akan lebih giat lagi menggali esensi yang terkandung pada malam perayaan nuzulul Quran yang rutin kita rayakan setiap tahunnya, sehingga kita pulang dengan membawa nilai-nilai nuzulul Quran yang nantinya akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Mengenai hikmah nuzulul Quran tentunya tidak jarang kita temukan dalam beberapa buku atau bahkan kitab-kitab karya para ulama. Akan tetapi sesuai dengan referensi yang kita gunakan pada kajian kali ini, yakni kitab Mabahith fi Ulumil Quran, saya akan mengklasifikasikan pembahasan mengenai hikmah nuzulul Quran itu melalui dua metode turunnya Al-Quran, yakni hikmah nuzulul Quran melalui metode jumlatan dan selanjutnya hikmah nuzulul Quran melalui metode munajjaman. Nah, hikmah nuzulul Quran melalui metode jumlatan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, beliau menyampaikan bahwasanya terdapat rahasia dalam turunnya Al-Quran secara jumlatan ke langit untuk memahamkan kepada kita semua, untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai untuk apa dan untuk siapa Al-Quran itu diturunkan. Kalau kita ingin menjawab untuk apa, maka nanti akan serta-merta kita menjawabnya setelah tuntas kajian kita ini. Namun selanjutnya untuk siapa kira-kira Al-Quran itu diturunkan? Secara zahir memang Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah sebagai penguat hati, penghibur lara, sebagai peneguh hati Rasulullah di tengah kecaman para kaum musyrik dalam perjalanan dakwah beliau. Perjalanan dakwah beliau yang kita kenal penuh dengan rintangan, yang mana suka duka kita selama di dunia ini tidak sebanding sama dengan perjalanan yang dialami Rasul, suka duka Rasul yang dialami selama perjalanan dakwah beliau. Nah, hikmah-hikmah tersebut sudah dirasakan oleh beliau, akan tetapi selanjutnya untuk siapa Al-Quran itu diturunkan ternyata bukan hanya untuk Rasul, bukan hanya untuk diambil hikmahnya oleh Rasul. Mengapa demikian? Karena bagi Rasul kana khuluquhul Quran, segala yang ada pada Rasul adalah Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu turun untuk kita, untuk menjadi pedoman hidup bagi kita, untuk kita ambil nilai-nilainya yang menjadi pegangan kita nanti sampai kita bertemu kepada Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, selanjutnya Imam As-Suyuti itu melanjutkan turunnya Al-Quran secara jumlatan itu juga sebagai pengumuman. Kalau bahasa Jawanya adalah woro-woro, pengumuman kepada penghuni 7 langit bahwasannya hada akhirul kutub, bahwasannya ini adalah kitab yang terakhir, al-munazzalah, yang diturunkan ala khatamir rusul, kepada rasul yang terakhir, li asyrafil umam. Lah di sini juga kita mendapatkan sebuah kata dari pernyataan Imam As-Suyuti yang mencengangkan hati kita, yakni li asyrafil umam. Kita disebut sebagai asyrafil umam. Nah,
Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Kita disebut sebagai asyrafil umam, umat yang paling mulia. Mengapa demikian? Qad qarrabnahu ilaihim linazzilahu alaihim. Karena kita telah didekatkan dengan nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, dan juga diturunkan kepada kita kitab yang paling mulia. Meskipun memang beliau melanjutkan, hikmah nuzulul Quran ini juga terus berlanjut pada turunnya Al-Quran secara munajjaman, karena memang yang menyentuh langsung pada kehidupan di bumi adalah turunnya Al-Quran secara munajjaman. Dan turunnya Al-Quran secara munajjaman itu meliputi semua kitab yang pernah turun sebelumnya. Nah, beliau selanjutnya melanjutkan, walakinnallahu bayin bainahu wa bainaha. Akan tetapi selanjutnya Allah itu menjelaskan antara kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya dengan kitab Al-Quran yang turun kepada kita, sehingga akhirnya Allah itu menurunkan Al-Quran melalui dua metode, yakni inzaluhu jumlatan thumma inzaluhu mufarraqan, diturunkan melalui jumlatan atau sekaligus, dan selanjutnya diturunkan melalui mufarraqan. Dan itu semua tasyrifan lil munazzalu alaihi, untuk membuktikan, untuk menambah keagungan, kemuliaan mengenai nuzulul Quran. Nah, ini harus betul kita pahami. Nah, selanjutnya hikmah nuzulul Quran melalui metode munajjaman. Hikmah nuzulul Quran melalui metode munajjaman itu sangat bisa kita lihat dari sebuah ayat Al-Quran, yakni surah Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Jadi makna dari ayat ini bahwasanya para kaum musyrik itu menanyakan mengenai turunnya Al-Quran secara munajjaman ini. Pertanyaan mereka yakni apakah Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus sebagaimana kitab-kitab yang lain? Wa ma lahu unzila alaihi alat tanjim, dan apakah Al-Quran itu juga turun secara berangsur-angsur? Walima unzilah mufarraqan, dan mengapa Al-Quran itu turun terpisah-pisah? Nah, itu pertanyaan dari para kaum musyrik. Kemudian dilanjutkan lagi oleh mereka, walam yuridillahu alaihim bi anna hadhihi sunnatuhu fi inzalil kutubis samawiyati kullaha kama radda alaihim fi qaulihim. Nah, kata mereka, bukannya mengapa Allah tidak menghendaki turunnya Al-Quran itu sebagaimana turunnya kitab-kitab samawi lain, sebagaimana Allah menghendaki dalam dalam firman-Nya yang disebutkan di sini oleh para kaum musyrik, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Juga ada dalil mereka, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan juga ada dalil dari mereka, ab'atsallahu basyarar rasulah. Lah, yang dari semua dalil ini itu mengindikasikan bahwasannya bukannya Allah menghendaki semua rasul itu sama tugasnya, dan sama juga sebagaimana memiliki sifat seperti manusia lainnya.
begitu. Nah, akhirnya di sini dilanjutkan, akan tetapi Allah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum musyrik ini mengenai turunnya Al-Quran secara munajjaman dengan melanjutkan firman-Nya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, sebagai peneguh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui perjalanan dakwah Rasul yang tidak mudah. Warattalnahu tartila, dan agar dibaca warattalnahu tartila, dibaca dengan tartil. Yang dimaksud tartil ini, kalau saya simpulkan, sebenarnya tartil itu adalah bacaan Al-Quran kita di mana kita memenuhi hak-hak dari setiap hurufnya. Hak-haknya huruf itu seperti apa sih? Maksudnya ketika kita membaca alif, ya jangan dibaca ain, meskipun itu hampir sama. Kalau kita membaca huruf H, maka jangan membaca H meskipun itu sama. Serta hak-hak Al-Quran, hak-hak huruf itu juga diantaranya kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Itu hak-haknya, termasuk dari hak-haknya huruf. Nah, itu beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kedua metode turunnya Al-Quran, baik secara jumlatan dan munajjaman. Nah, beberapa hikmah tersebut sebenarnya tidak sampai di situ karena banyak sekali lainnya. Akan tetapi sebelum saya akhiri hikmah-hikmah ini, ada hikmah yang tercatat dalam kitab ini yang perlu kita pahami betul sebagai perempuan yang nantinya atau kita sekarang sedang menjadi al-madrasatul ula, madrasah yang pertama atau sekolah yang pertama minim bagi anak-anak kita. Jadi itu tidak melulu pada Al-Madrasatul Ula, itu tidak melulu pada tenaga pendidik ataupun guru di luar sana. Akan tetapi lebih spesifik lagi, Al-Madrasatul Ula itu untuk ibu-ibu yang menginginkan menjadi ibu terbaik dan melahirkan generasi terbaik dari putra-putrinya. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwasanya hikmah turunnya Al-Quran itu juga termasuk hikmah terhadap at-tarbiyah wa ta'lim, terhadap hikmah dalam pendidikan dan juga dalam pengajaran. Nah, di sini disebutkan hikmah dalam pendidikan. Nah, hikmah tersebut terbagi menjadi dua, karena di sini Syekh Mana Al-Qattan mengatakan bahwasannya ada dua hal yang paling mendasar yang harus kita pahami sebagai pendidik. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan tingkat mental dari anak didik kita. Mempertimbangkan tingkat mental itu maksudnya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana potensi dari anak didik kita. Kalau dalam skala kecil, dalam skala keluarga, maka kita harus terlebih dahulu kita sedang mendidik anak umur berapa. Tidak mungkin kita mendidik semua anak kita yang jumlahnya mungkin seumpama ada 3 orang yang umurnya itu berbeda, ada yang berumur 15 tahun, ada yang berumur 6 tahun, dan ada yang umurnya 2 tahun. Nah, dari ketiga anak ini tidak mungkin kita mendidiknya dengan pendidikan yang sama. Kalau seandainya anak kita yang pertama itu ingin makan,
maka kita ajarkan kepada mereka untuk mengambil makanan sendiri dan menyuapinya menyuapi sendiri, makan sendiri. Nah, dan untuk anak kita yang nomor 2 yang masih umur 6 tahun, maka kita masih bisa menyuapinya karena dia dinilai masih belum mampu betul untuk makan sendiri. Lebih-lebih kepada adiknya yang paling kecil yang masih berumur 2 tahun, maka tanpa meminta pun kita harus menyuapinya. Nah, itu maksudnya kita harus paham terlebih dahulu pola mental atau potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, termasuk anak didik kita, dan itu memang betul harus kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kemampuan mental dari anak-anak kita, maka kita melanjutkan dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Barulah kita berikan pendidikan yang kita rasa terbaik dari dalam diri kita, mendidik psikologis mereka, mendidik mental mereka, mendidik fisik mereka, dan kita mengarahkan kepada mereka kebaikan-kebaikan serta bimbingan yang nantinya akan menjadi bekal kebaikan mereka di masa depan kelak. Nah, hal ini juga nantinya akan menjadi tolak ukur kita sebagai orang tua yang berhasil. Kalau nantinya anak-anak kita itu berhasil dengan didikan kita, maka yang pertama kali berhasil adalah kita sebagai orang tuanya, dan khususnya sebagai ibu al-madrasatul ula bagi mereka. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka nantinya gagal, maka yang pertama kali dicatat gagal adalah kita sebagai orang tua. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, mari kita dalami hikmah yang terkandung dalam nuzulul Quran ini, kita pahami betul hikmah yang terkandung dalam turunnya Al-Quran ini, agar kita senantiasa menjadi insan yang lebih baik lagi, belajar menjadi orang tua yang nantinya kita harapkan melahirkan generasi-generasi Islam yang kuat mental, kuat jiwa, pejuang sejati, dan insya Allah ahlul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.